Baik, kita ulangi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ashrafi anbiya'ihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan guru kita Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Raffles MSI. Tadi disebut 3R ya. Jadi kami Raffles Rusdi 2 Badrat. Itu dipopulerkan dulu di Ambon ya. Ketika kami menjadi juri MTQ di Ambon. Populer dengan sebutan 3R dari Sumatera Barat. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang saya sayangi dan saya banggakan. Saya merasa mendapat kehormatan pada pagi menjelang siang ini untuk bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam materi yang tadi disebut dengan tadabbur Al-Quran. Sebab kalau kita bicara tentang Al-Quran, ada dua yang perlu kita perhatikan. Pertama, seperti yang tadi disampaikan, menghiasi suara dengan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zainul Qur'ana bi aswatikum." Itu perintah Rasulullah. Zainul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Apa artinya? Kita harus membaca Al-Quran dengan benar. Benar tajwidnya, juga benar lagunya. Itu telah kita lakukan. Alhamdulillah di bawah bimbingan. Kalau kita sebut ini Profesor Al-Quran ini, Pak Dr. Raffles ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur Al-Quran. Antara lain dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 82 itu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Itu yang pertama. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Ditemui di dalam tidak ada pertentangan. Yang ada adalah hubungan yang harmonis, yang disebut dengan munasabah Al-Quran. Antara satu ayat dengan ayat berikutnya ada hubungan. Antara surat dengan surat berikutnya ada korelasi. Tidak ada pertentangan. Oleh sebab itu kita perlu mentadabburi Al-Quran. Kalau kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, kena oleh firman Allah dalam surah Muhammad ayat 24.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Disindir oleh Allah. Kenapa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an? Atau di hati mereka ada penyumbat? Nah, ini oleh sebab itu kita perlu mentadabbur Al-Qur'an. Lalu pertanyaannya adalah ma huwa tadabbur Al-Qur'an? Apa itu tadabbur Al-Qur'an? Tadabbur kecil orang, tadabbur kecil awak. Apa itu? Ma hakikatut tadabbur fil Qur'anil Karim atau anil Qur'anil Karim. Tadabbur itu artinya kita baca Al-Qur'an, kita hayati, mengerti awak. Berarti qiraatul Qur'an bil fahmi. Membaca Al-Quran dengan pemahaman. Jadi kalau kedua-duanya itu kita hiasi Al-Quran dengan suara disertai dengan tadabbur, baru cap jempol kita. Oleh sebab itu kita berikan apresiasi kepada guru kita yang telah memasukkan tadabbur ini ke dalam tanda petik kurikulum kita. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau tadi mau tadabbur Al-Quran, pertanyaan berikutnya, limadza alaina an natadabbar Al-Quran? Itu pertanyaan kedua. Kenapa kita harus mentadabbur Al-Quran? Pertama tentu karena Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, tapi adalah petunjuk. Petunjuk itu petunjuk yang paling benar. Petunjuk ke jalan yang paling lurus. Nah, dapat kita lihat Bapak dan Ibu surat Al-Isra ayat 9 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihat anna lahum ajran kabira. Itu inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira alladzina ya'maluna shalihat, kepada orang-orang beriman yang beramal saleh, anna lahum ajran kabira, sesungguhnya itu mereka disediakan pahala yang besar. Petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk kita ikuti. Petunjuk untuk kita amalkan. Merujuk kita kepada ayat yang tadi dibacakan oleh guru kita. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu kan ayat yang bacakan tadi. Itu tidak hanya kita sekedar baca sebenarnya. Perlu kita amalkan. Apa maksud aqimis sholata liduluki syamsi? Dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari. Nah, kalau tergelincir matahari itu dua salat. Pertama salat zuhur, yang kedua salat asar. Ila ghasaqil laili, sampai larut malam, gelapnya malam. Itu dua juga salat itu.
Dua salat juga itu. Salat maghrib dan salat isya. Wa Qur'an al-fajri. Nah, ini wa Qur'an al-fajri. Wa Qur'an al-fajri di sini artinya apa? Salat subuh. Salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu benar-benar disaksikan oleh para malaikat. Mungkin pertanyaannya, apakah salat yang lain tidak disaksikan oleh para malaikat? Disaksikan juga, tapi salat subuh itu istimewa. Apa istimewanya? Di salat subuh itu rupanya pergantian antara malaikat yang piket malam dengan piket siang. Kalau kita cepat waktunya di salat subuh itu, dua golongan malaikat melihat kita. Malaikat yang piket malam dan malaikat yang piket siang. Tapi kalau salat subuhnya kesiangan, nah misalnya, itu hanya disaksikan oleh malaikat yang tugas siang. Oleh itu dikatakan wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi karena pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu benar-benar disaksikan. Nah, jadi kalau kita lihat ini jalan atau dalil untuk salat yang 5 waktu itu. Mungkin salah orang yang mengatakan, oh salat itu kan 3 waktu saja dalam Al-Quran. Tidak. Salat itu 5 waktu, tapi disebutkan satu kalimat 2 salat. Liduluki syamsi 2 salat, zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili 2 salat, maghrib dan isya. Sedangkan salat subuh disebutkan tersendiri. Karena keistimewaan yang kita sebutkan tadi itu. Bapak dan Ibu, ini perlu kita siang ini atau pagi ini itu kan dalam rangka memperingati 17 Agustus 2023 kita bertadabbur Al-Quran 78 tahun yang silam. Apa yang perlu kita lakukan di saat kita memperingati tanggal keramat yang bersejarah ini? Itu antara lain kita kembali kepada Al-Quran. Ar-rujuk ila Al-Quran Al-Karim. Kita kembali kepada Al-Quran. Antara lain dapat dilihat dari surat Ali Imran, ayat 102, 103 dan 104. Ayat 102, 103 dan 104. Ini agaknya relevan dengan kondisi kita yang sedang memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Kalau takwa ini kita perhatikan di dalam negara kita, itu sudah kata-kata yang sangat populer. Menjadi guru kita guru yang bertakwa, menjadi petani kita petani yang bertakwa, menjadi pegawai kita pegawai yang bertakwa, menjadi abri kita abri yang bertakwa, menjadi polisi kita polisi yang bertakwa. Karena di dalam ketentuan-ketentuan dalam setiap organisasi itu iman dan takwa itu dicantumkan. Malah pendidikan nasional kita juga membentuk insan yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita tingkatkan keimanan kita menjadi ketakwaan, berarti kita relevan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kalau kita perhatikan kemerdekaan itu di dalam undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini kita syukuri berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ditambah dengan keinginan luhur. Ini keinginan luhur. Jadi antara keinginan kita dengan kehendak Allah bertemu, diproklamirkanlah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu di ayat lanjut kita serasi kita kalau kita beriman dan bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cocok ya. Ini yang kita sebut tadi dengan keserasian. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Anda boleh bercerai-berai. Kita harus bersatu. Ini juga sesuai dengan filsafat kita. Bersatu teguh, bercerai runtuh. Sesuai juga dengan lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Satu dalam keberagaman. Jadi persatuan ini sangat penting. Sangat penting kepada ibu persatuan. Jadi kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan, kita bersatu. Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu sebenarnya rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi bagaimana kita menciptakan perbedaan-perbedaan itu menjadi rahmat. Bukan ikhtilafu ummati laknah, bukan itu. Perbedaan umatku menjadi laknat, bukan, tapi menjadi rahmat. Ini yang kita ciptakan. Bagaikan bunga di taman kan. Kalau bunga ciek seban, bunganya satunya kan tak kencang. Tapi di sela-sela itu ada bunga-bunga yang lain. Itu akan menjadi bagus.
bagus. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat, perbedaan warna, perbedaan macam-macam di kalangan umat itu menjadi rahmat. Mampukah kita menjadi perbedaan itu rahmat? Kalau mampu kita, itu kita mendekati cita-cita proklamasi. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Nah, ini kita disuruh bersyukur. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah olehmu nikmat Allah kepadamu. Kalau yang sesuai dengan ayat ini, ketika peristiwa itu terjadi, ketika ayat itu turun, orang Arab itu kan saling gontok-gontokan juga. Sebelum Islam datang kepada negerimu, umat Islam orang Arab itu ada dua suku besar. Ada dua suku gadang. Super power lah yang katakan pada saat ini. Yang pertama disebut dengan suku Aus. Yang kedua suku Khazraj. Ini tidak pernah akur ini. Tidak pernah akur. Sedikit saja terjadi bentrokan, perang. Malah bisa perang ratusan tahun. Itu berlangsung berabad-abad lamanya. Oleh sebab itu Islam datang mempersatukan mereka. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Ketika dahulunya kamu bermusuh-musuhan. Antara Aus dan Khazraj bermusuh-musuhan. Tidak ada cerita damai waktu itu. Yang kuat menang, yang kalah karena kelemahan. Lalu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan itu, fa'alafa baina qulubikum. Allah mempersatukan hati kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dipersatukan Allah? Dengan ukhuwah Islamiyah. Datangnya Muhammad, datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersatukan orang Arab. Orang Mekah, datang lagi orang Mekah, Muhajirin, disambut oleh orang-orang Ansar. Ansar sama Ansar harmonis, Ansar dengan Muhajirin harmonis. Malah disebutkan di dalam surah Al-Hasyr itu bagaimana orang Ansar itu membantu orang-orang Muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar itu lebih mementingkan orang-orang Muhajirin dibanding diri mereka sendiri. Kendati pun juga mereka memerlukan. Tamunya Muhajirin ini diservis karena tadi ada persatuan ukhuwah. Karena ukhuwah itu, karena Allah mempertahankan hati mereka dengan ajaran Islam, sehingga mereka bersaudara. Dikatakan selanjutnya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu dahulunya itu ketika bermusuhan itu seakan-akan berada di jurang neraka. Tetapi neraka, kalau kita berada di jurang, tergelincir kita masuk jurang. Berada di jurang neraka, sedikit tergelincir masuk neraka. Begitu kondisi kamu ketika itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Lalu Allah selamatkan kamu dari jurang itu.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Sekarang kita kembalikan kepada kondisi Indonesia. Sebab Al-Quran itu kan bukan hanya untuk orang Arab, tapi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di bulan itu Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, juga berisi pembeda, menjelaskan dan juga berbeda mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita juga disuruh belajar dari sejarah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, kita bawakan kepada kondisi kita. Ingatlah olehmu nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kemerdekaan. Kita sebut tadi kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah, kita tidak bisa membebaskan dari rahmat Allah itu. Kita tidak bisa mengatakan karena perjuangan rakyat saja, tidak. Ada campur tangan Allah. Diakui oleh pembuat undang-undang itu. Karena kemerdekaan itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi oleh sebab itu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan. Ketika dahulunya kamu juga bermusuh-musuhan. Dulu kan kita bercerai-berai. Semuanya ini kita dulu dijajah oleh Belanda, tapi antar daerah itu tidak ada hubungan. Parang-parang lasurang. Di Ponorogo parang-parang lasurang. Membonjol parang lasurang. Begitu juga di Sumatera Utara itu. Siapa itu? Sisingamangaraja parang lasurang. Begitu juga di Ambon itu. Patimura, Parangsel, Surang, tidak ada hubungan. Malah antara kita sama kita bercakap. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar juga kita. Kita berada di jurang neraka. Segelincir sedikit habis kita. Fa'angkadzakum minha, Allah selamatkan kita dengan proklamasi kemerdekaan. Dengan proklamasi kemerdekaan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah 78 tahun kita merdeka. Tapi mungkin cita-cita ideal itu belum tercapai. Apa cita-cita kita? Masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin itu belum tercapai semuanya. Belum tercapai. Apa buktinya? Masih banyak yang di bawah standar kemiskinan. Oleh sebab itu bagaimana kita keluar daripada itu? Nah, itu yang tadi itu persatuan. Rasa senasib sepenanggungan, sehingga dimulai yang tadi disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah atas dasar kebaikan dan takwa. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat dengan memperingati ini, tadabbur Al-Quran yang kita adakan mengingatkan kita, mengembalikan kita kepada ajaran agama kita, sekaligus kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Mensyukuri, kalau kita mensyukuri bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi kemerdekaan ini dengan persatuan, dengan saling tolong menolong, dengan saling membantu, la azidannakum. Pasti Allah menambah nikmat yang untuk kamu. Tapi wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak kamu syukuri, kamu saling mementingkan diri sendiri, nah, itu wala in kafartum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar dahsyat. Barangkali inilah pengajian kita pada hari ini. Kata Buya Rabbia sampai jam 11, ada 5 menit lagi ya. Ada 5 menit lagi waktu. Kita persilakan kepada Bapak dan Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat dengan adanya kita kepada Tuhan. Kita kaitkan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan melalui surat Al-Quran ayat 103 tadi. Ya. Bagaimana caranya kita memberikan suatu percontohan kepada masyarakat. Ya. Yang kedua ya, kalau kita lihat fenomena kepemimpinan nasional kita, Ya. itu sama tidak ada pemilihan kepada masyarakat. Apa upaya kita dalam menggunakan hati pimpinan itu supaya dia menyentuh kalbu orang-orang yang ekonomi dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Jadi bagaimana kita memberikan contoh ya, mengaplikasikan persatuan dan kesatuan. Itu kita ada ayat 104 itu. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada di antara kamu satu golongan, satu umat yad'una ilal khair. Jadi kita semua ini punya kewajiban sebenarnya mengajak kepada yang baik itu. Mengajak kepada yang baik. Mengajak itu ada dua cara. Yang pertama bil lisan, dengan lidah kita. Itu namanya ad-da'wah bil hal. Dakwah bil lisan. Kita ajak dengan penuh bijaksana. Yang kedua, kalau kita tidak semuanya punya kemampuan dan punya bakat untuk mengajak dengan lisan. Kita mengajak dengan kondisi kita, itu namanya ad-da'wah bil hal. Inilah. Seperti Bapak yang hadir di sini itu kan sudah dakwah sebenarnya. Walaupun tidak mengatakan para lain ikutlah ke masjid, tapi bersama-sama kita ini itu adalah bagian daripada dakwah yang dakwah pada Ibu lakukan. Itu namanya dakwah bil hal. Kalau ini nanti berkembang, itu insya Allah ya, akan menjadi besar dan juga akan menjadi contoh yang lain. Inilah yang dikatakan oleh orang Arab itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa dengan kondisi yang kita laksanakan, dengan keadaan yang kita tonjolkan, itu
itu lebih ampuh daripada dengan lidah kita. Itu mudah-mudahan ini merupakan cikal-bakal ya, di bawah bimbingan guru kita Bapak Dr. Haji Muhammad Rabbas. Ini insya Allah merupakan media dakwah kita, media mengajak kita pada orang-orang untuk mensosialisasikan, memahami Al-Quran Al-Karim. Lalu pertanyaan yang kedua, melihat kondisi orang-orang yang di atas ya, para pemimpin kita tidak berpihak kepada apa, bagaimana upaya kita? Tentu upaya-upaya itu dapat kita lakukan melalui jalur formal, misalnya melalui lembaga ya, lembaga legislatif kita usulkan, kita suarakan melalui lembaga-lembaga legislatif itu. Sebab legislatif itu kan membuat undang-undang. Inilah nanti yang akan, ini kita akan mendekati pemilu ya. Ini kita pilih orang-orang yang betul-betul dapat mensuarakan hati kita. Ini nanti akan, kemudian juga nanti mungkin pemilihan presiden kan kita pilih sesuai dengan kondisi apa yang kita harapkan. Barangkali ini jalan kita. Kita sosialisasikan Al-Quran ini dan juga kita sampaikan apa yang merupakan kebutuhan daripada masyarakat kita untuk kepada badan-badan legislatif kita, wakil-wakil kita yang akan mewakili kita di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang banyak maaf. Ya, silakan Pak. Terakhir banyak, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang bertemu dengan Prof. Kami akan sedikit menanyakan tentang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Latar belakangnya fenomena ini juga ya tingginya narkoba di Sumatera Barat nomor 5, ya, tingginya LGBT di Sumatera Barat nomor 3 di Indonesia, juara semua, meningkatnya pergaulan bebas. Jadi ini di antara keluarga kita itu kan di sekitar kita ada. Jadi tolong jelaskan sedikit tentang ayat ini sesuai dengan ilmu tafsir ya. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Terima kasih Pak. Ini jalan yang berikutnya ya. Sesuai dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Pelihara dirimu. Jadi kalau masing-masing orang beriman ini dapat memelihara diri, dapat menjaga persatuan, dapat melaksanakan ajaran agama, wa ahlikum, melepas kepada keluarga. Kalau setiap keluarga, insya Allah ya. Setiap keluarga insya Allah. Inilah tugas kita untuk pertama pada diri kita masing-masing, nanti meluas kepada keluarga kita. Itu akan masyarakat terdiri daripada keluarga-keluarga. Adanya RT hukum tetangga, adanya RW hukum warga. Itu terdiri daripada kumpulan-kumpulan keluarga. Kalau ini kita lakukan, insya Allah apa yang kita harapkan itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah tercapai. Negeri yang baik di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.